Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Salsabila Kawemaya Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Akuntansi, Universitas Puan Tayasa. Hari ini saya akan membuat video tutorial cara menyelesaikan studi kasus peta serangkai pada aplikasi Accurate sebagai pemenuhan untuk ujian akhir semester praktikum Accurate. Jadi kita langsung aja ke soalnya. Jadi di sini kita akan baca dulu identitas perusahaannya. Pertama dia, nama perusahaannya ada PT Serangkai, alamat jadi Batam, kemudian dia mata uangnya Indonesia Rupiah. Nah, PT Serangkai ini adalah badan usaha yang bergerak dalam penjualan furniture. Selain itu, ada penjualan jasa juga yang berupa jasa perbaikan furniturnya. Nah, di bawah ini merupakan informasi-informasi terkait dengan PT Serangkai. Jadi langsung aja kita masuk ke aplikasi Accurate-nya. Di sini kita akan pilih yang icon paling kiri, yaitu buat data perusahaan baru. Kita klik, kemudian kita pilih. Nah, di sini kita akan membuat folder baru. Nama foldernya adalah PT Serangkai _ nama lengkap. Kita klik. Nah, oke. Di sini kita akan masukin nama filenya adalah UAS PT Serangkai Salsabila. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, ini kita tunggu dulu ya teman-teman sampai prosesnya selesai. Oke, kemudian di sini kita harus masukkan kata kuncinya. Di sini sudah ada panduannya menggunakan kata kunci supervisor, tapi huruf kecil semua. Kalau kita klik OK. Nah, ini kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian kita menggunakan yang persiapan standar. Lalu kita klik lanjut. Kita klik yes. Oke. Kemudian, nah ini adalah langkah pertama dari 7 langkah yang akan kita isi. Dimulai dari informasi perusahaan dan juga mata uang. Nah, tadi kita mulai dari nama perusahaannya dulu nih. Nama perusahaannya adalah PT Serangkai. Alamatnya di Batam. Lalu kita lihat tanggal mulai atau tutup bukunya. Kita lihat di sini. 31 Januari 2021. Berarti kita cari 31 Januari. Kemudian di sini ada mata uangnya Indonesia Rupiah. Lalu kita klik yang kas bank. Nah, di sini kita akan menyisakan kas besar dan bank. Yang nggak akan kita pakai, kita bisa klik kanan lalu hapus. Oke, lalu kita tinggal sesuaikan tanggal dan juga saldo akhirnya. Kita masukkan tanggalnya nih, teman-teman. Tanggalnya adalah 31 Januari 2021. Oke. Yang bank juga sama, kita sesuaikan. Kemudian saldo akhirnya untuk yang cash itu ada 10 juta dan juga yang bank 40 juta. Nah, di sini kita bisa lihat total kas dan banknya adalah 50 juta. Ini ya teman-teman. Lalu kita bisa lanjut ke pelanggan dan pemasok. Kita mulai dari pelanggan dulu.
Kita enter, kita masukkan nih informasi pelanggan yang ada dalam soal, jadi dari toko bahagia, toko cahaya, toko matahari. Kita masukkan nama pelanggannya, nomor fakturnya, hingga saldo piutangnya. Kita satu-satu dulu masukin. Kemudian kita klik saldo awal. Kita masukkan nomor fakturnya. Kemudian tanggalnya 10 Januari 2021. Kemudian saldo awalnya adalah 10 juta. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita lanjutkan sampai semua pelanggan sudah selesai, karena ini sama semua untuk urutan pengerjaannya. Oke. Jika sudah, ini totalnya 10 juta ditambah 10 juta, 20 juta tambah 10 juta, berarti 35 juta. Apakah sudah sama? Nah, ini kan masih belum sama. Nih, coba kita enter. Nah, ini ada ya, 35 juta. Kemudian kita bisa lanjut pilih section yang pemasok. Sama seperti tadi, kita akan masukkan informasi pemasok yang ada, mulai dari PT Bangun Jaya, PT Jawara, dan juga PT Surya. Kita masukkan juga nomor faktur hingga saldo piutangnya. Caranya sama, tinggal kita klik 2 kali. Kemudian kita klik saldo awal, lalu kita masukkan nomor fakturnya, dan juga tanggalnya. Dan juga saldo awalnya 10 juta. Kita ulangi caranya sampai semua pemasoknya ini kita masukkan. Nah, kemudian ini totalnya berarti 45 juta untuk pemasok atau suppliernya. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman untuk total saldo awalnya 45 juta. Kita bisa lanjut ke barang dan jasa. Ini kita pilih metode persediaannya rata-rata atau average, lalu kita pilih section barang. Sama seperti pelanggan dan juga pemasok, kita harus masukkan informasi barang dan juga jasa yang tersedia pada soal. Jadi mulai dari nomor barangnya, nama barangnya, tanggal stok, hingga sampai dengan harga jualnya. Kita masukkan satu-satu, caranya sama kayak yang sebelumnya, masukkan nomor barangnya, kemudian namanya lemari kayu, tanggalnya 31 Januari, kemudian kita masukkan kuantitasnya 50,
Satuannya adalah unit. Harga belinya 450.000. Harga jualnya 900.000. Oke. Kemudian yang barang kedua sama prosesnya sampai dengan barang ketiga. Kita masukkannya dengan cara yang sama. Nah, kalau kita sudah masukkan barang, kita lanjut pilih section yang jasa. Sama seperti barang, kita akan masukkan juga informasi jasanya, mulai dari kodenya, namanya, sampai dengan harga jualnya. Kita masukkan kodenya. Harganya 200.000. Kemudian jasa reparasi kursi. Harganya 100.000. Kemudian kalau sudah semua, kita bisa langsung klik lanjut. Nah, di sini ada tulisannya, sekarang Anda siap menggunakan Accurate. Nah, ini adalah informasi yang sudah kita masukkan tadi, ada total nilai kas dan juga banknya ada 50 juta, kemudian total piutangnya ada 35 juta, total hutangnya 45 juta, dan juga menggunakan perhitungan persediaannya adalah rata-rata atau average. Langsung klik selesai. Nah, oke kita mulai. Lanjut ke syarat pembayaran. Di sini syarat pembayarannya ada COD dan juga net 30. Kita langsung masuk ke daftar, lalu daftar lain. Sini ada syarat pembayaran. Nah, di sini udah ada nih yang COD. Kita tinggal klik baru. Lanjut kita tinggal masukin ini 30. Itu temponya kita masukin 30 hari, lalu akan dapat diskonnya 0. Ini juga 0. Keterangannya adalah net 30. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita tinggal perbarui. Kemudian ini syarat pembayaran udah. Selanjut ke kode pajak. Kita tinggal ke daftar. Lalu daftar lain. Kode pajak. Nah, ini kita tinggal bisa klik dari sini juga. Namanya adalah PPN. Nilainya 11. 10, maaf, 10. Kodenya T. Dan keterangannya atau deskripsinya adalah pajak pertambahan nilai. Kemudian akun pajak penjualannya adalah PPN keluaran. Pembeliannya adalah PPN masuk. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik perbarui. Nah, ini sudah muncul. Nah, yang berikutnya adalah kita akan menginput informasi mengenai aktiva tetap. Jadi mulai dari tipenya sampai dengan rinciannya. Lanjut, masuk ke Accurate lagi, ke daftar. Lalu kita ke aktiva tetap, tipe aktiva tetap pajak. Kemudian kita pilih, tipe aktiva tetap pajaknya adalah bangunan. Metode penyusutannya adalah
garis lurus. Estimasinya adalah 20 tahun. Lalu kita klik OK. Kemudian ini kita perbarui lagi. Lalu kita ke daftar. Kemudian kita ke aktiva tetap lagi. Tipe aktiva tetap. Nah, ini tipe aktiva tetapnya adalah ruko. Kemudian ini bangunan. Metode penyusutannya adalah metode garis lurus. Umur ekonomisnya 20 tahun. Lalu tarif pajaknya adalah 5%. Kemudian kita bisa klik OK. Masukin yang rincian aktiva tetap. Sama seperti tadi, kita klik daftar, lalu aktiva tetap, dan daftar aktiva tetap. Nah, ini kode aktivanya adalah A001. Kita masukkan A001. Tipe aktivanya adalah ruko. Tanggal belinya 1 Maret 2014. Tanggal pakainya juga sama, 1 Maret 2014. Kemudian di sini ada keterangannya. Kita masukin keterangannya ruko. Kuantitasnya 1. Kemudian di sini di yang umum, kita masuk umur bulan aktivanya atau umur asetnya adalah 20. Kemudian metode penyusutannya adalah metode garis lurus. Akun aktifanya adalah gedung. Akun akumulasinya adalah akumulasi penyusutan gedung. Dan akun beban penyusutannya adalah biaya penyusutan gedung. Lalu kita bisa klik section pengeluaran. Kita bisa masukkan akunnya, akun opening balance. Nah, di sini jumlahnya kita masukkan 1.200.000. Kemudian di sini sudah ada nilai buku akuntansinya 1.200.000. Lalu kita bisa simpan dan tutup. Oke, kita lanjut untuk melihat saldo awal neracanya ini. Kita akan samakan balance-nya. Kita ke buku besar, lalu kita ke daftar akun. Kita lihat ya, di sini ada untuk akun kas dan bank 50 juta, kemudian ada akun receivable-nya 35 juta, akun receivable nih 35 juta, kemudian ada merchandise inventory atau persediaan barang dagang 50 juta, lalu ada building atau gedung 1.200.000, 1.200 juta, kemudian ada akumulasi depresiasi. Nah, ini belum ada nih teman-teman akumulasi penyusunan gedungnya. Oke, kemudian ada akun payable 45 juta atau utang, teman-teman akun payable 45 juta. Lalu di sini ada equity-nya 215 juta atau modal. Ini kita bisa klik 2 kali nih di modal, kita masukkan angkanya 215 juta. Oke, lalu kita klik OK. Oke lagi. Lalu, coba kita perbarui ya. Lalu ada retained earning atau laba ditahan, ini 660 juta. Belum ada juga, ini kita klik 2 kali, kita masukkan nominalnya. Oke, 660. Kita bisa lihat nih, sekarang akun opening balance equity-nya masih ada sisa nih, jadi belum balance. Kita akan masukin dulu akumulasi penyusunannya. Nah, kalau akumulasi penyusunan gedung, ini kita nggak bisa langsung masukin ke sini ya, teman-teman. Caranya adalah kita ke buku besar, lalu proses akhir bulan. Kita pilih bulannya adalah bulan Januari, dan tahunnya adalah tahun 2021. Kita klik OK. Kemudian kita balik lagi ke daftar akun. Kita perbarui. Nah, kita lihat nih. Sekarang akun akumulasi penyusunan gedungnya udah ada 415 juta. Lalu kita lihat opening balance equity-nya masih ada. Oh, udah nggak ada nih teman-teman, udah 0, budgetnya udah balance. Kemudian coba kita lihat jurnalnya. Kita ke laporan keuangan, lalu ke buku besar, lalu ke neraca saldo klasik. Coba ya. Kita lihat per tanggal, coba kita masukkan per tanggal 31 Januari. Nah, ini ada balance ya teman-teman, 1335. Ini sesuai dengan yang soalnya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita bisa lanjut langsung ke transaksi selama bulan Februari. Di sini kita mulai dari tanggal 1 Februari, yaitu setoran tunai untuk tambahan modal sebesar 10 juta. Kita langsung aja nih, di sini kita cuma fokus di akun kas bank, lalu penjualan, pembelian. Nah, kita hanya berfokus di itu aja sih sebenarnya ya teman-teman. Nah, karena ini merupakan setoran tunai, berarti kita ke kas bank lalu penerimaan. Kita masukin nih
Secara setoran tunai, berarti depositnya tuh kas besar. Voucher namanya kalau nggak ada nomor voucher ya udah kita hiraukan aja. Lalu kita masukkan nih tanggalnya 1 Februari 2021. Kemudian memonya nih jangan lupa ditulis ya. Setoran tunai. Setoran. Tunai boleh, setoran modal awal boleh. Kemudian ini ada dua cara nih untuk masukin amount. Kita bisa lanjut langsung masukin di sini 10 juta. Lalu kita masukin eh akunnya. Kita masukin akunnya teman-teman equity. Ya, kalau nggak ada modal. Nah, modal 10 juta. Misalnya ini udah ada nih 10 juta ya. Atau misalnya kita ininya nggak ditulis dulu nih 10 juta. Kita tulisnya ininya. Ini kita tinggal klik kalkulatornya tidak langsung muncul. Kemudian ini total depositnya udah 10 juta. Lalu kita tinggal simpan dan tutup. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua adalah 3 Februari. Diterima pelunasan piutang dari toko bahagia melalui rekening bank sebesar 10 juta. Nah, kita lihat ini diterima pelunasan piutang. Berarti dari penjualan. Kita masuk ke penjualan, lalu penerimaan penjualan. Kita masukin. Receive from toko bahagia. Kita masukin toko bahagia. Lalu di sini kita lihat nih, pelunasan piutangnya melalui rekening bank. Berarti kita sini pakai akun bank. Kemudian check number-nya. Kalau nggak ada check number-nya, berarti kita hiraukan aja juga. Lanjut masukin tanggalnya nih. Tanggal 30, tanggal 3 ya. 3 Februari 2021. Kemudian kita masukkan memonya. Pelunasan. Pelunasan piutang dari toko Cahaya. Kemudian kita lihat nih ke kanan. Di sini kalau nggak ada form nomornya juga kita hiraukan. Kemudian payment date-nya kita masukin sama 3 Februari 2021. Kemudian cek amount-nya kita masukin. Dia lunasinya berapa? 10 juta. Kemudian, nah ini ada nih muncul ya. Lalu kita tinggal centang. Oke. Kemudian, ini sudah. Lalu kita tinggal simpan dan tutup. Nah, ke soal berikutnya. 3 Februari juga. PT Serangkai membeli barang dagangan dari PT Surya dengan bukti transaksi nomor SU 102 terminal 30. Dengan rincian dia beli 10 lemari kayu dengan jumlah per juta 500, kemudian 10 meja kayu dengan jumlah per juta 500. Total pembeliannya adalah 7 juta. Nah ini karena terminalnya 30 berarti pembelian secara kredit. Kita lanjut masuk ke menu pembelian, lalu faktur pembelian. Kita pilih vendornya atau suppliernya adalah PT Serangkai. Kita masukin PT Serangkai. PT Surya, maaf ya teman-teman, PT Surya. Kemudian kita lihat di sini invoice number-nya. Tadi ada SU102. Tanggalnya 3 Februari 2021. 3 Februari 2021. Lalu ship date-nya kita masukin juga. Sama 3 Februari 2021. Lalu terminnya kita ubah menjadi net 30. Nah ini itemnya tadi belinya apa aja? Lemari kayu. Ini lemari kayu. Kuantitasnya 10. Harganya 450.000. Kemudian barang yang kedua ada meja kayu. Harganya 250.000. Meja kayu. Kuantitasnya 10 juga. Kemudian harganya 250.000. Jangan lupa di enter, lalu enter. Nah, karena kalau misalnya nggak di enter nanti subtotal ini belum 7 juta. Lalu kita klik kalkulatornya. Nah, ini muncul 7 juta. Nah, karena ini secara kredit, berarti cukup sampai sini dulu nih kalau misalnya yang pembelian secara kredit. Kita bisa lanjut, simpan dan tutup. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, 4 Februari. PT Serangkai membeli barang dagangan dari PT Jawara dengan bukti transaksi nomor JW182 dengan terminal COD. Dengan rincian, dia beli 10 item lemari kayu, jumlahnya 4.500.000, dan juga 20 item kursi kayu, jumlahnya 2 juta. Jadi total pembeliannya adalah 6.500.000. Kita lihat di sini terminalnya adalah COD, berarti ini merupakan transaksi pembelian secara tunai. Kita masuk ke menu pembelian sama kayak tadi, lalu ke faktor pembelian. Kita masuk ini vendornya siapa? PT Jawara. Kemudian karena tunai,
Nanti ada langkah yang berbeda dengan yang kredit tadi. Kemudian kita bisa masukin invoice number-nya. Kemudian tanggal transaksinya yaitu 4 Februari 2021. Ship date-nya juga sama, kita isikan dengan 4 Februari 2021. Kemudian terminnya COD, lalu kita pilih nih barangnya, tadi kita beli lemari kayu sama kursi kayu. Lemari kayunya kita klik, lalu 10 kuantitasnya, harganya 450.000. Kita masukin barang yang keduanya adalah kursi kayu. Kuantitinya 20, harganya 100.000. Nah, ini tadi kalau belum di-enter, ini hasilnya nggak 6.500.000 nih, masih 4.500.000. Caranya adalah kita enter, baru dia akan menunjukkan subtotalnya 6.500.000. Nah, deskripsinya kita bisa masukin pembelian barang secara tunai. Nah, tadi yang sebelumnya kita lihat nih, apakah udah dikasih keterangan belum? Pembelian barang secara kredit. Nah, jadi untuk melihat transaksi sebelumnya kalau misalnya ada kesalahan, ini kita tinggal pilih panahnya aja nih teman-teman ya. Kalau misalnya untuk mengulang yang sebelumnya berarti tinggal panah yang kiri. Kalau misalnya yang setelahnya, nah panah yang kanan. Nah, kalau tadi kan kita langsung simpan dan tutup. Nah, kalau misalnya secara tunai, kita bisa klik bayar pemasok di sini. Nah, karena secara tunai, kita ubah nih menjadi kas besar. Lalu memonya adalah pembelian barang secara tunai. Lalu payment date-nya tadi 4 Februari 2021. Kemudian cek nomornya JW182. Kita masukin lagi tanggal ceknya. Nah, ini sudah tercentang otomatis. Kemudian di sini ada cek amount-nya juga udah 6.500.000. Tinggal kita simpan dan tutup. Oke, nah dari tadi kita mau lihat nih sebenarnya transaksi yang udah kita masukin itu benar atau salah. Nah, untuk kita lihat jurnalnya, kita bisa klik buku besar. Lalu ke laporan keuangan, pilih yang buku besar ke keseluruhan jurnal. Kita masukin tanggalnya, kita mulai dari 1 Februari 2021 sampai dengan sekarang juga nggak apa-apa. Coba kita klik OK. Nah, ini untuk sampai dengan transaksi tanggal 4 Februari. Kita bisa lihat nih nominalnya apakah ada salah input. Kalau ada salah input, kita bisa langsung benerin. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu ada transaksi 6 Februari. PT Serangkai menjual barang dagangan kepada toko cahaya dengan bukti transaksi nomor S90 dengan terminnya net 30. Rinciannya adalah dia menjual 5 item lemari kayu dengan jumlah 4.500.000 dan juga 10 item kursi kayu yang jumlahnya 2 juta. Dan total penjualannya 6.500.000. Nah, kita lihat nih, di sini ada terminnya net 30, berarti di sini merupakan transaksi penjualan secara kredit. Kita bisa langsung masuk ke menu penjualan, lalu faktur penjualan. Kita pilih customer-nya, toko cahaya. Lalu kita lihat invoice number-nya S90. Invoice date-nya kita masukin tanggal 6. 6 Februari 2021. Ship date-nya juga 6 Februari 2021. Lalu terminnya kita ubah menjadi, coba ini PO number-nya kita masukin aja. Lalu di sini kita bisa masukin barang apa yang kita jual. Yang pertama adalah lemari kayu. Lemari kayu. Kemudian kuantitasnya 5. Unit price-nya 900.000. Amount-nya 1.500.000. Kita tap, lalu kita masukkan item yang keduanya, ada kursi kayu. Kuantitasnya 10. Harganya 200.000, lalu totalnya 2 juta. Nah, ini belum 6.500.000. Caranya adalah kita enter, baru jadinya keluar nih 6.500.000. Nah, kita masukkan deskripsinya. Penjualan
barang penjualan kredit misalnya. Oke, lalu kita bisa simpan dan tutup. Lalu kita lanjut ke transaksi tanggal 8. 8 Februari, diterima retur dari toko cahaya dengan bukti nomor R01. Nah, ini berarti retur penjualan. Kita masuk ke menu penjualan, lalu retur penjualan. Kita masukin customer-nya toko cahaya, lalu SR nomornya, oke kita lewatin. Tanggalnya 8 Februari 2021. Lalu, di sini ada sales invoice number-nya, kita masukin juga. Maaf, yang ini ya teman-teman. Coba kita pilih yang S90 ini. Retur penjual. Kita masukin barangnya. Lemari kayu. Masukin lemari kayu. Ini lalu, kalau saya ada pertanyaan apakah Anda ingin meretur semua barang, kita klik no. Masukkan quantity yang sebetulnya, itu cuma satu aja. Kemudian ini ada amount-nya 900.000. Lalu kita enter. Nah, kalau udah, kita bisa langsung ke simpan dan tutup. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu 10 Februari. Penjualan jasa reparasi kepada toko bahagia dengan nomor JS01 terminnya COD, rinciannya sebagai berikut. Dia menjual 3 item, bukan item ya ini, tapi kan ini jasa, jadi bukan item. Jadi 3 jasa reparasi meja dengan jumlah 16.000 dan juga 4 jasa reparasi kursi dengan jumlah 100.000 dengan total penjualan jasanya adalah 1 juta. Kita masuk ke menu penjualan, lalu ke faktur penjualan. Kita masukkan customer-nya nih, toko bahagia. Kita masukkan nomornya JS01, kemudian terminnya COD, lalu masukkan tanggalnya yaitu 10 Februari 2021, kemudian ship date-nya juga, kemudian kita masukkan kuantitinya, yaitu ada jasa reparasi meja, masukkan itemnya, yaitu jasa reparasi meja, kuantitinya 3, kemudian jasa berikutnya adalah jasa reparasi kursi, kuantitinya 4. Nah, ini total penjualan jasanya adalah 1 juta rupiah. Karena ini COD, kita bisa klik bayar. Di sebelah tulisan cetak. Kalau sebelum itu, kita masukkan dulu deskripsinya. Penjualan jasa. Kita klik bayar. Lalu kita pilih, karena termin COD, maka pakainya cash besar. Check numbernya JS01, tanggalnya 10 Februari 2021. Lalu kita masukin payment date-nya juga. Lalu di sini memonya adalah penjualan jasa. Oke, lalu baru kita simpan dan tutup. Nah, ini nanti tulisannya pay. Lalu kita coba cek keseluruhan jurnalnya, kita perbarui. Nah, ini sejauh ini totalnya udah 53.100.000. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu 12 Februari ada pembayaran utang dagang melalui akun bank kepada PT Surya untuk faktur tanggal 29 Januari. Berarti ini adalah pelunasan utang. Kita bisa masuk ke menu pembelian, lalu pembayaran pembelian, masukkan vendornya, yaitu PT Surya. PT Surya melalui akun bank, memonya adalah pelunasan piutang boleh, pelunasan utang boleh, atau pembayaran utang juga boleh. Pelunasan utang misalnya. Kemudian payment date-nya jangan lupa diubah jadi 12 Februari 2021. Lalu cek date-nya juga kita ubah, sesuaikan dengan payment date-nya. Kemudian di sini untuk faktur tanggal 29 Januari. Berarti ini yang di checklist sebesar 15 juta. Nah, lalu kita kalau udah selesai, kita bisa langsung klik simpan dan tutup.
Lalu lanjut ke 15 Februari, membayar tagihan listrik sebesar 5.000 secara tunai. Kita ke kas bank, lalu pembayaran. Kita masukkan ini secara tunai, berarti pakainya akun kas besar. Cek numbernya nggak ada, masukkan tanggalnya 15 Februari 2021. Kita masukkan tanggalnya, memonya, pembayaran listrik, pembayaran beban listrik. Kemudian kita masukkan akunnya adalah biaya listrik sebesar 500.000. Lalu kita klik ini. Kalau sudah, kita bisa klik simpan dan baru. Karena dua transaksi berikutnya adalah sama, yaitu ada pembayaran beban iklan sama pembayaran beban gaji. Kita masukkan yang beban iklan dulu nih, 20 Februari. Membayar biaya iklan bulan Februari sebesar 400.000 secara tunai. Berarti ini kita pilih kas besar. Ini tanggalnya 20 Februari. Lalu memonya adalah pembayaran beban iklan. Kemudian masukkan akunnya. Biaya iklan sebesar 400.000. Lalu kita klik icon calculator. Kalau sudah, bisa simpan dan baru. Kita masukkan transaksi terakhir, yaitu 27 Februari membayar gaji karyawan senilai 4.500.000 secara tunai. Kita masukkan tanggalnya 27 Februari 2021. Memonya adalah pembayaran beban gaji. Akunnya adalah biaya gaji lembur dan THR. Lalu amount-nya adalah 4.500.000. Kita klik icon calculator lagi, baru kita simpan dan tutup. Kita bisa cek lagi nih keseluruhan jurnalnya, kita cek perbarui. Apakah ada yang salah dari akunnya atau nominalnya. Kita langsung lanjut ke penyesuaian. Penyusutan aktiva tetap berupa bangunan ruko untuk Februari 2021. Nah, ini caranya sama seperti penyusutan yang sebelumnya. Kita ke kas bank, lalu kita ke buku besar, lalu kita ke proses akhir bulan. Nah, ini ada ya, proses terakhir itu Januari 2021. Berarti kita sekarang pilih yang Februari, karena ini adalah untuk penyusutan bulan Februari. Lalu kita pilih tahunnya 2021, lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita bisa cek nih keseluruhan jurnalnya lagi. 78.500. Sekarang kita coba cek laporan keuangan maksudnya. Coba kita cek laporan keuangan misalnya laba ruginya. Kita masukkan dari 1 Februari sampai dengan 28 Februari 2021. Nah, ini kita bisa langsung klik OK. Nah, ini hasilnya adalah rugi sebesar 6.600.000. Nah, ini balance antara pendapatan dan juga bebannya. Ini laba rugi udah. Sekarang kita bisa klik simpan. Lalu PDF file. Kita masukin UAS. Atau misalnya Salsabila Kalimayatri neraca. Laba rugi. Klik save. Nggak bisa. Oke. Laba rugi. Sekarang kita bisa cek laporan keuangan, lalu kita pilih misalnya yang neraca standar. Nah, ini pertanggal 28 Februari 2021. Kita klik OK. Nah, ini jumlah aktifanya 915.400.000. Kemudian jumlah kewajiban dan ekuitasnya adalah 915.400.000. Masih. Sampai ya. Nah, ini kalau sudah betul, kita bisa klik simpan seperti tadi. Neraca. Save. Kemudian ini dimintanya apa? Kita lihat. Selain laba rugi dan neraca. Oke, udah. Oke, sebenarnya sudah. Begitu aja ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di lain waktu. Dadah!